Istana Pulau Es, Jilid 5, Bagian 1. Berpikir demikian, teringatlah ia akan serigala-serigala yang masih menantinya di luar. Akan tetapi, dia harus keluar. Dia tidak sudi lagi tinggal lebih lama di dalam perut bukit ini, apalagi setelah sekarang penghuninya mati semua. Dia harus pergi meninggalkan daerah yang menyeramkan itu. Sudah lama dia berada di situ, tentu sepasang iblis India itu tidak lagi mencarinya dan sudah melupakannya. Akan tetapi, bagaimana ia harus melewati gerombolan serigala yang menanti di luar goa? Maya adalah seorang anak yang pada dasarnya amat cerdik dan memiliki keberanian luar biasa. Apalagi semenjak keluar dari kota Raja Hitan, ia berkali-kali menghadapi maut dan mengalami penderitaan hebat. Keberaniannya makin menebal, dan tidak mudah dia berputus asa menghadapi rintangan apapun juga. Setelah memikir-mikir, ia mendapatkan akal. Selama tinggal di situ, ia teringat bahwa serigala-serigala itu paling takut berdekatan dengan api. Inilah, pikirnya. Aku harus minta bantuan api. Mulailah dia mengumpulkan kulit-kulit binatang yang kering. Dipasang pada ujung sebuah tongkat dahan pohon, diikatnya kuat-kuat. Kemudian ia membuat api dan membakar ujung tongkat yang sudah dibelit-belit kulit itu, sampai bernyala. Dengan tongkat berapi inilah, Maya lalu berlari keluar, menjaga jangan sampai apinya padam. Kulit binatang itu mengandung lemak kering, maka tentu saja nyala apinya dapat bertahan lama. Ketika ia tiba di pintu gua depan, sudah terdengarlah gerengan-gerengan serigala. Namun, Maya tidak menjadi gentar. Ia terus melangkah keluar, dan begitu serigala-serigala itu lari menyerbu, ia memutar-mutar tongkatnya yang ujungnya bernyala. Tepat seperti yang diharapkan dan diduganya. Serigala-serigala itu melengking-lengking ketakutan melihat api. Dan dengan memutar-mutar tongkat yang baginya menjadi tongkat wasiat keramat ini, dengan enak saja Maya meninggalkan tempat itu. Rombongan serigala hanya dapat mengikutinya dari jauh sambil melolong-lolong kecewa. Akhirnya, mereka pun berhenti mengejar. Maya lalu melarikan diri secepatnya menuju ke selatan, setelah membuang tongkatnya karena apinya pun sudah padam. Lega hatinya, dan kini ia dapat mencurahkan perhatiannya kepada kemajuan ginkangnya. Ia sengaja mengerahkan seluruh tenaga, dan berlari secepat mungkin. Tubuhnya melesat seperti sebatang anak panah. Dan Maya kembali mencela kebodohan dirinya sendiri. Setelah ia memiliki kecepatan seperti itu, perlu apa dia melarikan diri menunggang kuda? Dan perlu apa dia minta bantuan api? Kalau dia lari seperti sekarang ini, gerombolan serigala buas itu pasti takkan mampu menyusulnya. Dengan dada lapang Maya berlari, rambutnya berkibar-kibar, wajahnya berseri, larinya cepat sekali seperti seekor kijang muda. Pergolakan bangsa-bangsa, karena di utara bangsa Yuchen terdesak oleh bangsa nomad lain, yaitu terutama sekali bangsa Mongol yang dibantu bangsa-bangsa Naiman dan Krait. Maka suku bangsa Yuchen yang makin kuat kedudukannya itu terus mendesak ke selatan. Bangsa Yuchen ini asal mulanya adalah sebuah suku bangsa yang tinggal di sebelah utara Shanxi, dan pernah ditundukkan oleh bangsa Hitan. Akan tetapi, kini bangsa Yuchen menjadi kuat sekali sehingga setelah memenangkan perang terhadap Hitan, mereka mendirikan kerajaan yang mereka sebut Kerajaan Wangsa Qin. Dengan terjalinnya persahabatan dan persekutuan antara Kerajaan Baru Qin dan Kerajaan Sung yang terus terdesak makin ke selatan, maka untuk sementara, bangsa Mongol yang dibantu bangsa Naiman dan Krait hanya memusatkan diri di utara. Menguasai daerah yang luas sekali, dari Danau Baikal sampai ke tapal batas Mongolia luar, Siberia, dan Manchuria. Perang antar suku kecil masih terus terjadi. Bukan lagi perang antara kerajaan yang memperebutkan wilayah, melainkan antar suku kecil yang memperebutkan tanah subur. Karena itu, perjalanan yang ditempuh Putri Maya amatlah berbahaya. Beberapa kali dia harus bersembunyi di atas pohon-pohon besar, dari mana dia menyaksikan perang-perangan kecil sampai perang berakhir, dan hutan itu penuh mayat bergelimpangan. Kalau sudah selesai perang dan keadaan sunyi, barulah Maya berani turun dari pohon itu. Dan ada kalanya, dia harus bersembunyi di dalam goa yang lembab dan dingin kotor sampai berhari-hari. Pada suatu senja, Maya yang kini dalam perjalanannya tanpa tujuan,
telah tiba di daerah pegunungan Gobi yang penuh dengan selingan padang pasir luas. Ia merasa bingung ketika melihat dari sebuah lereng bukit ke arah padang pasir yang membentang luas di kaki bukit. Entah berapa luasnya padang pasir itu, karena tidak tampak tepinya. Dan angin senja menggerak-gerakkan permukaan padang pasir sehingga berombak seperti laut. Ia merasa takut dan bingung harus mengambil jalan mana. Kalau dia harus menyeberangi padang pasir itu, dia tidak berani. Sudah banyak dongeng didengarnya dahulu dari ayah bundanya akan bahaya padang pasir yang kadang-kadang mengamuk, atau diamuk badai. Dan sudah banyak manusia ditelan lenyap oleh padang pasir itu. Bahkan, pernah ia mendengar betapa orang-orang yang kehabisan air dan persediaan makan, yang kelaparan dan terutama sekali kehausan, tiba-tiba melihat air melimpah-limpah, akan tetapi apabila didekati, air itu akan lenyap. Benar-benar banyak siluman tinggal di tempat itu, dan setiap saat siluman-siluman itu mengganggu manusia. Maka Maya tidak berani ke selatan melalui padang pasir itu, melainkan membelok ke barat melalui pegunungan yang biarpun amat sukar ditempuh, namun setidaknya sudah dikenalnya. Sejak kecil ia sudah biasa berkeliaran di hutan-hutan dan gunung-gunung. Maka daerah seperti ini dikenalnya, tidak seperti padang pasir yang gundul dan mengerikan itu. Malam itu ia bermalam di sebuah hutan di puncak bukit. Dan dari tempat yang tinggi ini, tampaklah olehnya di kaki bukit sebelah barat terdapat sinar-sinar api, yang berarti bahwa di sana tentulah terdapat tempat tinggal manusia. Maka hatinya menjadi girang, dan pada keesokan harinya, berangkatlah ia ke barat. Siapa kira, perjalanan menuruni bukit ini amat sukarnya. Melalui jurang-jurang dan anak-anak bukit, sehingga sampai matahari naik tinggi belum juga ia sampai ke tempat yang diduganya tentu sebuah dusun yang semalam tampak penerangannya dari puncak bukit. Kuil tua dan pertemuan tak terduga. Ia menjadi girang ketika melihat sebuah bangunan tak jauh di depan. Biarpun dia sudah lelah sekali dan peluhnya membasahi muka dan leher, namun melihat bangunan itu, Maya melupakan kelelahannya dan berjalan lagi menuruni lereng. Tentu disitulah dusun yang dilihatnya semalam dari puncak. Akan tetapi, betapa kecewa hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kuil itu, yang dahulunya tentu besar, akan tetapi kini sudah rusak akibat perang lalu ditinggal terlantar. Sebagian atapnya sudah runtuh, lantainya berlumut, dan dindingnya menjamur. Biarpun demikian, lumayan untuk tempat mengasuh di terik panas membakar seperti itu. Tiba-tiba, Maya cepat memasuki bangunan, menyelinap dan bersembunyi di bawah sebuah meja batu bobrok yang depannya tertutup oleh hancuran bekas arca. Jantungnya berdebar tegang karena hampir saja ia kurang cepat bersembunyi, karena berkelebatnya bayangan yang datang itu cepat bukan main. Ternyata mereka adalah dua orang laki-laki, dan salah seorang berpakaian sebagai seorang perwira bangsa Yuchen. Adapun yang seorang lagi adalah seorang Han yang usianya 20 lebih. Berpakaian seperti pembesar, seorang pemuda yang mempunyai sepasang mata aneh dan liar gerakannya, akan tetapi yang bicaranya halus dan mukanya berbentuk lonjong menjulur ke muka seperti muka kuda. Muka yang buruk dan tidak menyenangkan. Maya tidak berani bergerak, bahkan mengatur napasnya pun tidak, karena ia dapat menduga bahwa kedua orang itu, terutama si pemuda muka kuda, tentu memiliki kepandaian tinggi. Terdengar mereka berbisik-bisik. Benarkah dia sedang mendatangi ke sini? Tidak salah, jawab yang berpakaian perwira Yuchen. Seperti biasa, dia naik kuda seorang diri. Sudah 2 kali aku dan kawan-kawan dahulu menyergapnya, namun dia lihai dan selalu berhasil lolos. Akan tetapi, yakin benarkah engkau bahwa dia itulah kurir atau utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya? Pemuda muka kuda kembali bertanya, mendesak menuntut keyakinan. Betul dia, memang dia pandai menyamar dan selalu dapat menghubungi Panglima Hu dengan cara yang cerdik sehingga tidak pernah meninggalkan bekas. Akan tetapi, aku yakin bahwa dialah orangnya. STT, itu dia datang. Serahkan saja kepadaku, akulah yang akan menangkapnya, pemuda muka kuda berbisik. Si perwira Yuchen mengangguk dan bersembunyi di belakang dinding. Sedangkan pemuda muka kuda, dengan gerakan yang ringan seperti burung terbang, telah melesat ke atas atap yang masih ada, di atas dinding yang tidak berapa tinggi dan menjulur ke jalan depan kuil.
Biarpun Maya hanya dapat mengintai melalui lubang atau celah-celah kecil di antara reruntuhan arca dan tidak dapat melihat jelas ke jalan, namun ia juga mendengar datangnya seekor kuda dari derap kakinya yang makin lama makin nyata. Jantung gadis cilik ini berdebar tegang. Ia maklum bahwa tentu akan terjadi sesuatu yang hebat. Sungguh pun ia sama sekali tidak tahu siapakah dua orang itu, dan siapa pula pendatang yang mereka anggap sebagai utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya. Apakah artinya semua itu? Setelah derap kaki kuda dekat benar dan tiba di depan kuil, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras, dan terdengar suara hiruk-pikuk beradunya senjata. Suara orang bertanding. Maya menggunakan keringanan tubuhnya, menyelinap keluar dan mencari tempat persembunyian di sebelah luar, yaitu di belakang segerombolan pohon kembang, dan mengintai. Tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sederhana dan bersikap gagah. Agaknya tentu orang berkuda itu sedang bertanding melawan pemuda muka kuda. Laki-laki yang memakai topi lebar itu gagah dan gerakannya lihai sekali. Akan tetapi, dengan heran Maya mendapat kenyataan bahwa si pemuda muka kuda itu lebih hebat lagi, sehingga laki-laki bertopi lebar terdesak dan hanya menangkis sambil mundur-mundur. Memutar pedangnya yang selalu menangkis sebatang golok melengkung di tangan pemuda itu. Bukankah engkau ini Siang Koan Si Chu yang membantu di gedung Suma Kongcu? Mengapa engkau menyerangku? Namun pemuda muka kuda itu tidak menjawab, dan menyerang lebih hebat lagi sehingga laki-laki bertopi lebar itu makin terdesak. Engkau mengkhianati kerajaan. Laki-laki bertopi lebar berseru, mencoba untuk menangkis golok yang menyambar kepalanya. Akan tetapi pada saat itu, tangan kanan pemuda bermuka kuda yang bertangan kosong karena goloknya dipegang di tangan kiri, sudah memukul dengan telapak tangan ke depan. Bluk! Aih! Laki-laki bertopi lebar itu terpukul dadanya dan memuntahkan darah segar, akan tetapi masih berusaha membacokkan pedangnya ke arah lawan. Si muka kuda miringkan tubuh, goloknya menyambar ke depan dari samping. Krok! Terdengar jerit mengerikan karena lengan kanan laki-laki bertopi lebar itu terbabat putus sebatas siku. Maya menyaksikan semua itu tanpa berkedip. Kalau hanya pemandangan seperti itu saja, dahulu setiap hari dilihatnya ketika ia menjadi tawanan gerombolan Butan. Bahkan yang lebih dari itu pun sudah ia anggap biasa. Akan tetapi yang mengherankan hati Maya, laki-laki bertopi lebar itu masih hidup. Menggunakan lengan kirinya mengeluarkan sebuah amplop dan hendak memasukkan amplop ke mulutnya. Kres! Kembali golok menyambar, dan lengan kiri ini pun buntung, sampai surat itu melayang dan disambar oleh tangan kanan si muka kuda. Laki-laki bertopi lebar itu mengeluh, dan masih dapat mengeluarkan kata-kata terakhir sambil terengah-engah. Siang Koan Li, bunuh aku, tapi jangan ganggu. Hu Chiang Kun. Terpaksa Maya membuang muka ketika melihat laki-laki bermuka kuda itu melangkah maju, mengayun golok, dan memenggal leher laki-laki bertopi lebar. Ia menoleh ke arah perwira Yu Chen yang sudah muncul sambil berkata, bawa kepalanya. Perwira Yu Chen ini dengan muka berseri girang menyambar rambut kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, kemudian memuji. Sungguh hebat bukan main kepandaianmu, Siang Koan Tai Hiap. Masih begini muda sudah memiliki kepandaian yang luar biasa. Raja kami tentu akan senang sekali mendengar pembongkaran rahasia Panglima Hu yang palsu ini. Aku hanya menjalankan tugas. Marilah, kata pemuda muka kuda yang bukan lain adalah Siang Koan Li, bekas pelayan, murid, dan juga pembantu Panglima Sumakiat. Dua orang itu lalu berjalan pergi. Siang Koan Li membawa sampul surat yang dirampasnya, sedangkan perwira Yu Chen itu membawa kepala yang masih meneteskan darah itu. Entah mengapa, hati Maya tertarik sekali, dan perasaannya condong untuk membantu orang yang disebut Panglima Hu. Dia tidak tahu urusannya, hanya tahu bahwa laki-laki bertopi lebar tadi adalah utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya. Ia tahu pula bahwa si muka kuda itu disebut pengkhianat dan bernama Siang Koan Li. Dan alangkah kagum ia menyaksikan betapa laki-laki bertopi lebar itu, dalam saat terakhir, masih hendak melindungi Hu Chiang Kun, dan bahkan hendak memusnahkan sampul suratnya. Dia tidak mengerti apa artinya semua itu. Namun sekali pandang saja, dia merasa tidak suka bahkan membenci pemuda muka kuda,
dan bersimpati kepada Panglima Hu yang belum pernah dilihatnya. Karena itu, melihat dua orang itu melangkah pergi, diam-diam Maya mengikuti mereka dari jauh. Dia dapat menduga bahwa Panglima Hu terancam bahaya, entah bahaya apa, maka dia ingin melihat perkembangannya. Dan kalau mungkin, dia akan memperingatkan Panglima Hu itu agar terlepas dari bahaya. Siasat dan penyamaran. Mengapa Siang Kuan Li berada di tempat itu? Seperti kita ketahui, Siang Kuan Li adalah bekas pelayan yang menjadi murid Panglima Suma Qiat. Setelah putra tunggal Panglima itu, Suma Huat, meninggalkan kota raja dan minggat karena patah hati, maka Siang Kuan Li merupakan satu-satunya murid yang amat dipercaya oleh Suma Qiat. Bahkan, Siang Kuan Li ternyata memiliki kecerdikan luar biasa. Dan kini tanpa ragu-ragu lagi, Suma Qiat menarik murid ini sebagai pembantunya, dan diajak berunding serta mengatur siasat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Peristiwa yang terjadi mengenai keluarga Tio, di mana Menteri Kam Leong ikut campur, menambah rasa dendam dan tidak suka di hati Suma Qiat. Apalagi karena urusan itu mengakibatkan putranya patah hati dan pergi. Dia bersama sekutu-sekutunya dan dengan bantuan bangsa Yuchen telah berhasil menghancurkan musuhnya yang nomor satu, yaitu keluarga Raja Hitan. Kini dia mulai mengintai, dan ingin sekali menjungkalkan orang yang paling dibencinya akan tetapi juga paling ditakuti, yaitu Menteri Kam Leong. Akhirnya, berkat kelicinannya dan penyelidikan mata-matanya yang berani main sogok untuk membongkar rahasia, Suma Qiat dapat mendengar bahwa kepergian seorang panglima pembantu Menteri Kam Leong yang bernama Panglima Hu Teksan bukanlah ditugaskan menjaga tapal batas sebagaimana dikabarkan, melainkan diselundupkan memasuki istana Yuchen dan memegang jabatan di sana sebagai orang yang dipercaya oleh pemerintah Yuchen. Padahal, Hu Qiangkun ini melakukan pekerjaan mata-mata di Yuchen, bekerja demi kepentingan kerajaan Sung. Atau lebih tepat lagi, dia bekerja atas perintah gurunya, Menteri Kam Leong yang selalu menaruh kecurigaan atas pergerakan bangsa Yuchen. Demikianlah, Suma Qiat lalu menugaskan muridnya untuk menyelidiki hal itu, dan mengusahakan agar supaya murid Menteri Kam Leong itu ketahuan dan dihukum mati. Terjadinya hal itu tentu akan memperuncing hubungan antara Yuchen dan Sung. Dan memang inilah yang dikehendaki Suma Qiat dan sekutunya, yaitu para bangsawan dan panglima yang tidak senang kepada kaisar, dan sudah siap-siap untuk memberontak jika ada kesempatan. Biarpun usianya masih muda, namun Siang Kuan Li ternyata dapat bekerja dengan baik sekali. Dia tidak mau begitu saja secara kasar menuduh Panglima Hu, yang di Yuchen amat dihormati sebagai seorang panglima gagah perkasa yang selalu ikut berperang membela Yuchen. Dia harus dapat memperlihatkan bukti kepada Raja Yuchen. Dia tahu bahwa kalau Panglima Hu bekerja sebagai mata-mata di Yuchen, tentu ada satu cara dari Panglima itu untuk mengirim berita tentang penyelidikannya itu kepada gurunya, Menteri Kam Leong. Akhirnya, setelah melakukan penyelidikan secara tekun, dapatlah ia mengetahui bahwa memang ada seorang kurir yang menghubungkan guru dan murid itu. Dengan petunjuk seorang perwira Yuchen, akhirnya Siang Kuan Li berhasil membunuh kurir, memenggal kepalanya, dan merampas suratnya. Kemudian dengan bekal dua tanda bukti ini, berangkatlah dia ke perkemahan Raja Yuchen yang kebetulan berada di tempat itu dalam operasi pembersihan. Ketika itu Raja Yuchen disertai para panglima, di antaranya Panglima Hu yang dipercaya. Akan tetapi, sungguh Siang Kuan Li tidak pernah mengira bahwa rencananya yang sudah diatur dengan masak dan dilakukan dengan sempurna itu, terbentur karang berupa seorang anak perempuan berusia 10 tahun, yang sama sekali tak diketahuinya telah menyaksikan semua perbuatannya. Bahkan dia tidak tahu ketika mereka sudah tiba di perkemahan di waktu malam gelap itu. Maya telah menyelinap melalui perkemahan. Pertemuan Maya dan Panglima Hu. Maya menjadi bingung. Bagaimana dia harus menyampaikan bahaya itu kepada Panglima Hu? Yang manakah Panglima itu dan di mana kemahnya? Apa boleh buat, dia harus berani menanggung bahayanya. Dengan langkah lebar, ia menghampiri beberapa orang tentara yang menjaga. 3 orang tentara itu tercengang keheranan, ketika tiba-tiba dari tempat gelap muncul seorang anak perempuan yang begitu cantik, dan bersikap begitu tabah serta berani. Kau siapakah? Aku adalah keponakan dari Hu Qiangkun.
Harap kalian sudi mengantar aku kepada Hu Qiangkun. Nanti ku mintakan hadiah dari Paman Hu untuk kalian. 3 orang anggota tentara Yuchen itu saling pandang. Mereka terheran-heran dan ragu-ragu. Panglima Hu adalah seorang di antara para panglima Yuchen yang gagah perkasa dan dipercaya oleh raja. Memang semua orang tahu bahwa panglima itu berdarahan, akan tetapi sepak terjangnya sudah membuktikan kesetiaannya terhadap kerajaan Yuchen. Kini tiba-tiba muncul seorang anak perempuan mengaku keponakannya. Kalau mereka menolak dan mengusir bocah ini, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa anak ini betul keponakan Panglima Gagah itu? Tentu mereka akan celaka. Akan tetapi, kalau membawa anak ini menghadap Panglima Hu, andai kata anak itu membohong, tentu anak ini yang akan dicambuk. Mereka tidak percaya bahwa di dalam hutan pegunungan itu tiba-tiba saja muncul seorang keponakan dari Panglima Hu. Akan tetapi segera mereka berkata, "Baiklah, nona kecil. Akan tetapi kalau engkau membohong, jangan bertanya tentang dosa lagi. Engkau akan dihukum mati. Apa boleh buat?" pikir Maya. Dia beriktikat baik, menolong Panglima Hu. Tidak mungkin kalau pamrih baik dibalas hukuman mati. Baik, antar aku kepada Hu Qiangkun. 3 orang tentara itu membawa Maya ke sebuah kemah yang besar di mana terdapat 2 orang penjaga. Mereka menceritakan bahwa anak ini mengaku keponakan Hu Qiangkun dan minta diantar menghadap. Kalian mencari penyakit," kata 2 orang penjaga. "Akan tetapi, masuklah. Qiangkun sedang duduk sendiri. Kalau kalian dimaki, jangan bersambat kepada kami." Maya diajak masuk, dan ketika Maya melihat seorang laki-laki berpakaian panglima yang berusia 40-an tahun, bersikap gagah sekali, dia tidak meragu lagi pasti itulah Panglima Hu. Maka ia lalu berlari ke depan, menjatuhkan diri dan berlutut, dan berkata, "Paman Hu, saya mohon bicara 4 mata dengan Paman, mengenai surat bersampul kuning dan laki-laki bertopi lebar." Mula-mula panglima itu terkejut dan mengerutkan alis melihat 3 orang prajurit memasuki kemahnya membawa seorang dara kecil yang cantik. Akan tetapi ketika ia mendengar ucapan gadis itu, berubahlah sikapnya. "Pergilah," katanya kepada 3 orang prajurit sambil melempar beberapa mata uang ke arah mereka. "Dan terima kasih sudah mengantar keponakanku ke sini." Diam-diam Maya kagum sekali atas kecepatan jalan pikiran panglima itu. Setelah 3 orang prajurit yang kegirangan tadi menerima hadiah dan pergi, Maya lalu bangkit berdiri dan menghampiri panglima itu sambil bertanya, "Engkau tentu Hu Qiangkun, bukan? Anak baik, engkau siapakah dan apa artinya kata-katamu tadi?" "Duduklah, aku memang benar Hu Qiangkun." Perwira itu memegang tangan Maya dan menariknya duduk di atas bangku di dekatnya, sambil memandang wajah jelita itu penuh selidik. "Bukan anak sembarangan," pikirnya. "Ketahuilah, kalau engkau seorang panglima Yuchen benar-benar, aku tidak akan sudi menolongmu. Malah lebih senang melihat engkau mampus. Akan tetapi karena engkau panglima palsu, dan tentu engkau memusuhi Yuchen, aku bersedia menolongmu." Terbelalak mata panglima itu. "Apa maksudmu?" Ia berbisik dan menoleh keluar kemah. "Bicara perlahan." Maya juga cerdik dan tahu bahwa percakapan mereka ini sama sekali tidak boleh didengar orang lain, maka ia lalu berkata, "Aku adalah Putri Maya, putri Raja dan Ratu Hitan yang sudah hancur oleh bangsa Yuchen. Dan engkau adalah panglima palsu. Utusanmu orang bertopi lebar yang membawa sampul kuning itu telah terbunuh. Kepalanya dan sampul suratnya dibawa oleh seorang yang bernama Xiang Kuanli. Kau akan dilaporkan. Cepat, kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Panglima itu dengan gerakan cepat dan kuat telah menyambar tubuh Maya dan dipondongnya. "Engkau pergilah, biar aku lari sendiri." "Tidak, Paduka harus saya selamatkan." "Harus." Panglima itu berkata dengan hati penuh keharuan dan ketegangan. Sungguh, mimpi pun tidak dia akan bertemu dengan Putri Raja Hitan seperti itu. Raja Hitan adalah adik tiri gurunya, jadi anak perempuan ini adalah keponakan gurunya sendiri yang harus dia selamatkan. Rahasianya sudah diketahui orang, entah secara bagaimana karena dia tidak mengenal siapa yang bernama Xiang Kuanli itu. Akan tetapi, lebih hebat lagi kalau mereka tahu bahwa anak perempuan ini adalah putri kerajaan Hitan. Tentu akan celaka sekali.
Panggilan sang raja. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi trompet tanduk ditiup gencar. Mendengar ini, wajah Panglima itu berubah. Terlambat, Paduka, jangan mengaku sebagai puteri Khitan. Tetap mengaku keponakan seorang wanita Khitan yang kuambil selir. Mengerti? Maya membelalakan mata akan tetapi mengangguk-angguk. Diam-diam ia kagum dan berterima kasih. Keputusan hatinya untuk menolong Panglima ini ternyata tidak sia-sia. Panglima ini seorang yang gagah perkasa, yang dalam saat berbahaya itu lebih mementingkan keselamatan Maya daripada keselamatan sendiri. Dengan langkah tenang sambil menggandeng tangan Maya, Panglima Hu berjalan keluar dan menuju ke perkemahan besar, di mana semua panglima sudah hadir menghadap Raja Yuchen. Karena bunyi trompet tanduk tadi adalah tanda panggilan mendadak oleh Raja kepada Pangeran, Panglima, dan Perwira. Dengan sudut matanya, Hu Qiangkun melihat betapa tempat itu sudah dikurung oleh pasukan besar yang siap dengan senjata mereka. Juga pasukan anak buahnya sendiri sehingga diam-diam ia mengerti bahwa keadaan amat berbahaya. Agaknya raja yang telah mengetahui rahasianya telah siap menangkapnya. Biarlah ia berkorban nyawa untuk negara, akan tetapi kalau memikirkan Maya yang digandengnya, dia menjadi bingung. Para panglima telah siap semua berkumpul di depan kemah Sri Baginda, menanti sang raja keluar. Dan mereka itu memandang heran kepada Hu Qiangkun yang datang menggandeng seorang anak perempuan cantik. "Keponakan, selirku," jawab panglima ini pendek ketika rekan-rekannya bertanya, sehingga di sana-sini terdengar suara ketawa. Akan tetapi, mereka semua menjadi diam dan bersikap menghormat ketika terdengar suara trompet dari dalam kemah, tanda bahwa raja akan keluar dan persidangan darurat dimulai. Tempat di depan kemah itu telah menjadi terang benderang oleh obor-obor yang dinyalakan para prajurit pengawal. Raja keluar dari kemah dengan menunggang kuda. Memang Raja Yuchen lebih suka duduk di atas kuda kalau menghadapi para panglimanya, dan bangsa Yuchen merupakan bangsa yang paling ahli berperang di atas kuda. Di belakang raja, tampak seorang laki-laki bermuka kuda, membawa sebuah bungkusan. "Hu Qiangkun!" Tiba-tiba raja berseru keras memanggil. "Hamba siap." Hu Qiangkun melangkah maju dan berlutut dengan sebelah kakinya dengan sikap gagah dan hormat. Maya terpaksa ditinggalkannya di belakang, dan anak itu memandang dengan hati tegang. "Hu Qiangkun, selama ini aku percaya kepadamu sebagai seorang panglima yang setia. Siapa kira, ternyata engkau adalah seorang mata-mata dari kerajaan Sung." Semua panglima saling pandang, dan terdengar suara mereka berisik sekali karena tuduhan ini benar-benar amat hebat. "Ampun, tuanku, akan tetapi tuduhan yang tidak ada buktinya merupakan fitnah keji," Hu Qiangkun menjawab dengan suara tenang. "Fitnah, ya," raja membentak dan memberi tanda kepada pemuda bermuka kuda itu, yang segera membuka kantung dan melemparkan sebuah benda di atas tanah. Benda itu adalah kepala orang. Semua orang memandang dengan muka berubah dan hati tegang. Dan raja berkata lagi, "Orang Sihu, kau tentu mengenal orang ini, kurir yang menghubungkan engkau dengan gurumu di kerajaan Sung. Engkau adalah murid dari Menteri Kam Leong. Hayo mengaku." Hu Qiangkun tetap tenang. "Yang penting adalah bukti, tuanku. Bisa saja ditunjukkan bahwa orang yang mempunyai kepala ini adalah utusan hamba. Akan tetapi apakah buktinya, tuanku?" "Bukti lagi, lihat ini, surat Menteri Kam Leong untukmu, keparat." Raja itu mengeluarkan sebuah sampul kuning dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Akan tetapi, dalam suasana yang amat tegang itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda, dan muncullah pasukan Yuchen yang dipimpin oleh 4 orang panglima gagah berkuda. Dan mereka ini menyeret tubuh 2 orang anak yang meronta-ronta. Apakah yang telah terjadi? Siapakah 2 orang bocah yang ditawan oleh pasukan Yuchen itu? Mereka itu bukan lain adalah Ken Jikun dan Oke Yanhua, 2 orang murid Mutiara Hitam dan suaminya. Bagaimanakah mereka dapat tertawan pasukan Yuchen? Seperti telah dituturkan di bagian depan. Mutiara Hitam Kam Kui Lan dan suaminya, Pek Kong Tu Tang Hau Lem, bersama kedua orang muridnya itu, setelah mendengar akan kehancuran Khitan dan tewasnya raja dan ratu, lalu bermaksud mengejar pasukan yang mengantarkan Maya ke Gobisan.
Karena pengejaran itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan Putri Maya, dan karena mereka tidak tahu jalan mana yang diambil oleh pasukan yang sudah pergi lebih dulu sebulan lebih, maka mereka melakukan perjalanan lambat sambil bertanya-tanya tentang jejak mereka. Kenji Kun dan Oke Yanhua tidak sabar menyaksikan perjalanan lambat kedua orang guru mereka. Maka seringkali kedua orang murid ini mendahului guru-guru mereka, yang melakukan penyelidikan setelah memberitahu bahwa mereka berdua akan mendahului ke atas bukit di depan atau padang rumput di depan. Pada sore hari itu, kembali dua orang anak itu mendahului guru-guru mereka berlari-lari di padang rumput yang luas. Tiba-tiba muncullah pasukan Yu Chen yang mengurung mereka sambil tertawa-tawa. Dua orang bocah itu berpakaian seperti orang Han, dan tentu saja bangsa Yu Chen yang di dalam hatinya memusuhi orang-orang selatan ingin mempermainkan dua orang anak ini. Hehehe, dua ekor anjing cilik. Berlututlah kalian dan minta ampun kepada tuan-tuan besarmu. Baru kami akan melepaskan kalian, berkata seorang di antara para panglima Yu Chen yang menunggang kuda.